Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Tersebut di dalam perjanjian lama dalam kitab Raja-Raja 1 pasal 11 dari ayat 1 sampai 10 bahwa Nabi kita Sulaiman alaihissalam di hari tuanya telah menyembah berhala untuk menuruti kehendak istri-istri baginda yang banyak itu. Disitulah tersebut bahwa istri baginda Sulaiman 100 dan gundiknya 300. Dikatakan pada ayat 3 bahwa segala istrinya itu menyesatkan baginda. Sehingga baginda dirikan beberapa rumah penyembahan berhala dan turut baginda pergi menyembah berhala itu. Sehingga Tuhan Allah murka kepadanya dan menyatakan bahwa setelah dia mangkat kerajaannya akan mundur. Tidak semegah di zaman ayahnya Nabi Daud lagi. Kitab Raja-Raja yang menuliskan cerita Nabi Sulaiman murtad itu menurut kepercayaan orang Yahudi adalah termasuk dalam gabungan kitab Taurat juga. Dengan demikian, orang Yahudi pun percaya bahwa Nabi Sulaiman telah kafir. Inilah yang dibantah keras oleh ayat ini. Dan mereka ikut apa yang diceritakan oleh setan-setan tentang kerajaan Sulaiman. Padahal tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Siapakah setan-setan itu? Bukan saja iblis halus yang setan. Manusia kasar itu pun kalau telah membuat berbagai ragam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah, adalah setan pula. Mereka itulah yang setan dan mereka itulah yang kafir. Selain dari menuduh bahwa Nabi Sulaiman di hari tuanya telah murtad, meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewa dan berhala-berhala, mereka tertarik oleh istri-istrinya. Mereka katakan pula bahwa Nabi Sulaiman itu banyak sihirnya. Kerajaan dipelihara atas kekuatan sihir. Mereka ajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malak di Babil, Harut dan Marut. Setan-setan itu juga, yaitu manusia-manusia setan, mengajarkan sihir kepada orang dan mengatakan pula bahwa sihir itu adalah pusaka dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyimpan berbagai ragam sihir di bawah mahligai kerajaannya. Inilah cerita setan-setan pembuat bohong yang diterima mereka turun-temurun sampai menuduh Nabi Sulaiman telah murtad. Dicantumkan pula dalam kitab yang dinamai pula Taurat. Cerita yang tidak masuk akal terhadap seorang Nabi Allah ini diikuti pula oleh Bani Israel di zaman Rasulullah SAW, bahwa mereka ceritakan pula kepada orang Islam yang ada masa itu. Tidak, kata Tuhan, Sulaiman tidak kafir. Yang kafir ialah setan-setan itu. Sebab itu apa yang dicatat dalam kitab yang dikatakan suci itu bukanlah wahyu ilahi, melainkan wahyu setan. Di samping mengajarkan sihir, tersebut pula cerita tentang dua orang malak di negeri Babil, namanya yang seorang Harut dan yang seorang lagi Marut. Di dalam qiraat yang umum bagi Al-Quran disebut malakaini,
tetapi ada lagi qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad dan lain, yaitu malikaini. Yang pertama malak artinya malaikat, yang kedua malik artinya raja. Jadi menurut yang pertama keduanya itu adalah malaikat adanya. Ada ahli tafsir menurut bunyi kiroat yang pertama malakaini, dua orang malaikat, menafsirkan bahwa memang dua malaikat turun dari langit buat membawa fitnah. Tetapi mereka peringatkan kepada setiap orang yang hendak datang belajar sihir kepada mereka bahwa kalau kami ajarkan sihir ini, jangan kamu pakai untuk yang buruk. Sebab kami ini datang hanya semata-mata sebagai percobaan dan ujian bagi kamu. Itulah yang disebut di lanjutan ayat. Padahal mereka berdua tidaklah mengajar seorang, melainkan sesudah keduanya berkata, kami ini tidak lain hanyalah suatu percobaan. Maka janganlah kamu kafir, tetapi mereka pelajari daripada keduanya apa yang menceraikan di antara seseorang dengan istrinya. Walaupun banyak ahli tafsir memakai tafsir ini, atau penafsir-penafsir yang kemudian ikut menjalin cerita tafsir ini dengan tidak memakai timbangannya sendiri. Namun kita tidaklah puas dengan tafsir begini. Dua malaikat turun dari langit sengaja mengajarkan sihir kepada orang. Kepada tiap orang yang belajar mereka katakan bahwa mereka datang hanyalah sebagai fitnah, percobaan atau ujian Tuhan bagi mereka. Kemudian diajarkannya juga sihir itu, yakni sihir yang berbahaya, yaitu ilmu bagaimana supaya suami istri berkasih-kasihan bercerai karena pengaruh ilmu itu. Coba tah saudara-saudara pikirkan, cara mengajarkan sihir demikian itu bukanlah kayak perbuatan malaikat, tetapi perbuatan penipu. Tentu maksud malaka ini dua malaikat di sini adalah lain. Ahli-ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ada dua orang yang dipandang orang sebagai orang soleh di negeri Babil itu. Namanya Harut dan Marut. Sehingga lantaran terkenal solehnya disebut orang mereka malaikat sebagai pendusta-pendusta digelari setan-setan.